Halo guys, balik lagi di Gercek Story, segmen dimana aku bakal bahas kasus kriminal atau bahkan kasus nyata lainnya. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Buat yang belum subscribe, boleh langsung aja subscribe di bawah, gratis kok. So, di video kali ini aku mau membahas sebuah kasus yang mungkin ini adalah menjadi salah satu tragedi paling memilukan di Asia Tenggara. Karena tragedi ini yang spesifiknya terjadi di negara Thailand. Tepatnya di sebuah penitipan anak atau daycare yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah di Thailand di Uthai Sawan, Provinsi Nong Bua Lamphu. Di mana pada saat itu terjadi sebuah penembakan brutal yang dilakukan oleh mantan anggota polisi yang bermasalah. Ini benar-benar tragis banget. Terus kenapa sih kok bisa mantan anggota polisi melakukan hal sebrutal itu? Nah, di video kali ini aku mau membahas secara lengkap kronologinya. Jadi simak aja video ini sampai selesai. Dan sekarang kita langsung mulai ke ceritanya. Jadi tragedi ini terjadi di Desa Uthai Sawan, Distrik Naklang, Provinsi Nong Bua Lamphu. Di sini kalau ada mungkin sedikit salah-salah nama provinsinya, mohon maaf ya, karena jujur nama-nama Thailand itu susah banget aku ucapkan, izin. Di sana berdiri sebuah pusat perkembangan anak atau daycare gitu milik pemerintah daerah setempat. Sedangkan pelakunya bernama Panya Kamrap. Di sini kita panggil aja Panya biar mempermudah pronunciation gitu, karena nama Thailand juga susah banget gitu. Dimana Panya ini lahir pada Juni 1988 di sebuah desa tenang di Provinsi Nong Bua Lamphu, kawasan timur laut Thailand. Bagi warga sekitar dan teman-teman masa kecilnya, Panya itu tumbuh sebagai sosok anak laki-laki yang terbilang biasa aja, bahkan cenderung tenang, sopan, dan tak pernah membuat ulah atau bahkan terlibat dalam masalah hukum di daerahnya itu. Jadi memang anaknya ya anak berkembang kayak anak-anak pada umumnya gitu, nggak aneh-aneh gitulah. Kemudian dia mulai mengikuti kepelatihan atau kayak pendidikan kepolisian gitu pada tahun 2011 dan resmi dilantik menjadi anggota kepolisian kerajaan atau Royal Thai Police pada tahun 2012 di usia yang ke-24 tahun pada saat itu. Karirnya tuh sebenarnya berjalan normal-normal aja beberapa tahun hingga akhirnya pada tahun 2019 Panya ini dipindahkan ke kantor polisi Naklang, sebuah wilayah yang sangat dekat dengan kampung halamannya sendiri. Tapi di tempat kerja baru ini seperti ada yang berubah dari Panya. Dia itu kayak sering terlihat mood swing. Dan ini juga dirasakan oleh rekan-rekan kerjanya dan tetangganya. Dan dibalik sifat yang mulai aneh itu, Panya memutuskan untuk menikah pada tahun 2020 dengan seorang wanita bernama Kom Kaev Kancana, yang pada saat itu dia merupakan seorang janda atau single parent yang sudah memiliki satu anak. Jadi di sini Panya itu punya anak tiri. Dan setelah menikah itu bukannya sifatnya berubah atau kayak ada sedikit perubahan gitulah ya. Dia juga semakin meresahkan warga sekitarnya. Bahkan dia itu pernah menodongkan pistol ke arah warga hanya karena ditegur saat bernyanyi keras di tengah malam. Bukan cuma itu, dia juga pernah menembak seekor anjing milik warga setempat menggunakan senjata api tanpa alasan yang jelas. Dia juga sering banget kayak datang ke kantor itu dalam kondisi yang sedang teler, sedang nge-fly, bersikap kayak kasar, defensif, bahkan dia itu berani menantang adu fisik dengan atasannya sendiri dan menodongkan pistol ke arah rekan-rekan kerjanya. Ini memang udah problematik banget. Sampai pada akhirnya di Januari 2022, teka-teki di balik perubahan sifat Panya ini terbongkar karena tim internal itu melakukan investigasi dan akhirnya melakukan penggerebekan dan menangkap Panya secara langsung, dan dari sanalah semuanya terbongkar. Karena ternyata Panya ini selama ini mengonsumsi kayak narkoboy jenis metapentamin atau apa gitulah, atau di Thailand itu sering disebut sebagai yaba, yang hal ini merusak saraf dan kontrol emosinya. Setelah ditangkap pada awal 2022, hidupannya itu kayak mendadak hancur total karena tepat di hari ulang tahunnya yang ke-34 pada Juni 2022, dia itu secara resmi dipecat secara tidak hormat dari kepolisian Thailand. Hal ini membuat dia itu kayak mendadak nganggur, kehilangan status sosialnya, dan ditambah lagi masalah yang semakin menumpuk karena rumah tangganya yang diwarnai dengan KDRT. Plus dia juga harus bolak-balik ke persidangan tentang kasus narkobanya itu di pengadilan, yang perlahan kayak bikin mentalnya itu semakin tertekan dan emosinya itu semakin gak terkendali lagi.
lagi. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi tragedi yang sangat memilukan. Jadi pada hari Kamis di tanggal 6 Oktober 2022, di pagi hari sekitar jam 9-an, Panya itu sempat ke pengadilan dulu untuk ngurusin persidangan kasus narkobanya. Setelah itu dia pulang ke rumahnya di jam siang gitu, menjelang makan siang. Dan di rumah itu dia juga sempat cekcok sama istrinya, kayak nggak tahu apa masalahnya. Dan sekitar jam 12 siang, Panya itu langsung membawa mobilnya ke arah daycare, yang dimana daycare tersebut adalah tempat anak tirinya dia biasa di situ gitu. Kayak, jadi dia kan punya anak tiri satu dan dia itu dititipkan di daycare tersebut gitu. Karena memang niat awalnya itu kayak mau mencari anak tirinya itu, nggak tahu mau diapain gitu. Tapi pas sampai di sana itu ternyata anak tirinya itu udah 3 hari nggak masuk. Tapi setelah dikasih tahu kalau anak itu nggak masuk sama orang di situ atau sama guru yang sedang makan siang di halaman daycare tersebut, dia itu mungkin karena memang lagi dalam kondisi emosi yang nggak stabil atau gimana, dia itu tanpa ngomong apapun, dia langsung nembak ke arah guru yang lagi makan siang di halaman itu secara brutal, termasuk ada salah satu guru yang sedang hamil tua. Dan karena kepanikan tersebut, guru-guru yang masih selamat pada saat itu langsung refleks masuk ke dalam gedung untuk mengunci pintu daycare tersebut, kayak untuk melindungi anak-anak yang di dalam gitu. Tapi Panya yang memang punya tenaga kuat banget, dia tuh langsung mendobrak pintu itu pakai badannya dia, dan begitu masuk ke dalam ruangan daycare, dan di sana ada anak-anak yang sedang tidur siang. Dia di sana benar-benar langsung membabi buta nyerang balita-balita di sana yang sedang tidur menggunakan pistol dan pisau yang dia bawa. Sumpah ini tuh sadis banget sih. Dari puluhan anak-anak yang ada di ruangan itu tuh cuman ada satu anak cewek yang kebetulan selamat tanpa luka-luka gara-gara tertutup selimut di pojokan ruangan gitu. Aku tuh nggak ngebayangin anak lagi tidur siang tiba-tiba gila sih ini orang bener-bener. Dan si Panya itu setelah selesai melakukan kebrutalan di daycare itu, dia langsung naik ke mobil lagi, kabur, dan sepanjang perjalanan dia juga kayak makin ngaco, makin ngawur. Dia tuh nyetirnya ugal-ugalan banget, nabrakin semua pengendara yang menghalangi mobilnya, dan sampai dia tuh kayak nembak random aja ke arah warga di pinggir jalan gitu. Memang udah gila banget ini orang. Dan pas sampai di rumahnya, hal pertama yang dia lakukan adalah membakar mobil pickupnya sendiri. Dan setelah itu dia masuk ke dalam rumah, dia nembak istrinya sendiri dan anak tirinya yang pada saat itu sedang ada di dalam rumah. Dan dia langsung menembak kepalanya sendiri sebelum polisi sempat menangkap dia. Setelah Panya tewas, kasus hukumnya itu secara resmi ditutup dari semua kasus yang sedang menyangkut dirinya gitu. Dan saat tim medis merilis hasil otopsi, muncul plot twist yang bikin kaget banget, dimana ternyata pas hari kejadian itu Panya sama sekali nggak dalam pengaruh yaba atau narkoba jenis apapun. Yang artinya aksi nekat itu tuh terjadi akibat tumbukan frustasi atau mungkin stres sedang nunggu vonis pengadilan, dan mungkin juga ada dendam pribadi yang kayak udah membuat pikirannya itu gelap mata gitu. Dan pihak kerajaan Thailand bersama pemerintah langsung turun tangan dan menanggung seluruh biaya pemakaman massal para korban dan memberikan bantuan sosial untuk keluarga korban. Tragedi berdarah ini memicu gelombang kemarahan luar biasa dari masyarakat Thailand hingga sorotan media global. Publik mengecam keras sistem pengawasan internal kepolisian yang dinilai teledor, kayak membiarkan anggota yang bermasalah itu masih bebas memegang senjata api. Tekanan masif ini memaksa pemerintah Thailand bergerak cepat merombak aturan seperti izin kepemilikan senjata api. Dan sekarang itu mulai diperketat lagi, dari tes psikologis dan tes urin acak rutin diwajibkan untuk seluruh aparat, serta aturan tegas tentang penyitaan senjata langsung bagi anggota yang terindikasi secara hukum atau pemecatan yang secara tidak terhormat seperti Panya ini. Dan selain itu, seluruh fasilitas daycare di Thailand juga diwajibkan untuk meningkatkan standar keamanannya dan akses untuk masuk ke gedung tersebut. Pada akhirnya peristiwa Nong Buah Lampu ini menyisakan luka mendalam yang tak pernah benar-benar pulih bagi warga lokal dan keluarga yang ditinggalkan. So itulah sebuah tragedi yang sangat memilukan yang terjadi di Thailand. Like video ini jika kalian suka dan subscribe
untuk kalian jika ingin tahu kapan aku upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.